Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok keempat. Perkenalkan, Nindya Praja Muhammad Ani Mahmud. Saya Nindya Praja Ahmad Risa Putra. Nindya Praja Tulis Oscar. Nindya Praja Muhammad Dadang Nurmapala. Nindya Wanita Praja Senadia Afili. Nindya Wanita Praja Susana Nadianti. Kami akan memaparkan sebuah materi tentang perencanaan pemerintah daerah. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut. Hai guys, kembali lagi dengan saya Sofia Madianti selaku moderator sesi pertama kelompok 4 yang akan membahas penentuan hasil dan indikator untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Let's get started. Sebelum kita bahas yang lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Seperti pada gambar berikut, hal tersebut terdapat pada nomor kedua. Kenapa sih menekankan pada hasil? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Shaina. Jawaban yang pertama yaitu menegaskan objektif tindakan dari pemerintah. Selain itu, indikator hasil juga menciptakan benefit atau manfaat kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga atau yang terakhir yaitu indikator hasil akan memberitahu apakah suatu program dari pemerintah itu berhasil atau tidak. Tahukah Anda, Lewis Carroll's Alice in Wonderland pernah berkata, "If you don't know where you are going, any road will get you there." Artinya, jika Anda tidak tahu tujuan Anda, maka Anda akan sembarang mengambil jalan atau jalan dari manapun akan Anda tempuh. Berikut saya akan menjelaskan berbagai isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk pemantauan dan evaluasi. Isu yang pertama yaitu adakah tujuan pembangunan daerah dan sektoral yang dinyatakan secara eksplisit. Lalu yang kedua yaitu apakah janji politik telah dibuat untuk menjelaskan performa pemerintah. Lalu yang ketiga, apakah polling data dari masyarakat dapat menjelaskan sesuatu. Yang kelima, apakah ada kebijakan dengan kekuatan hukum. Dan yang keenam, lainnya contoh yang saya ambil yaitu MDGs. Lalu yang terakhir, apakah bantuan pembangunan yang dihubungkan dengan tujuan tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan hasil. Yang pertama-tama yaitu yang kita harus lakukan yaitu mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi sesuatu yang positif. Contohnya yaitu saya mengambil salah satu contoh saja yaitu dari hasil pertanian rusak sebelum mencapai panen itu akan menyebabkan akses petani ke pasar itu meningkat. Sebenarnya ukuran hasil itu ditentukan dari masalah atau isu yang dihadapi. Contohnya saja untuk permasalahan kali ini saya mengambil dari area kebijakan pariwisata. Yang saya ambil contohnya yaitu tidak terawat dan terkesan kumuh pada pariwisata di daerah itu mengakibatkan contohnya saja pembangunan taman yang berkesan modern dan penataan kembali kawasan wisata. Namun perlu kita ketahui bahwa hasil tidak dapat diukur secara langsung, melainkan hanya dilaporkan saja. Dan juga hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam indikator-indikator yang ada. Untuk memantau hasil, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu indikator hasil tidaklah sama dengan hasil. Lalu, setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator. Sebuah indikator hasil mengidentifikasi pengukuran numerik yang dapat memberikan informasi untuk mendeteksi kemajuan atau tiada kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya dalam memilih indikator hasil kita harus memiliki KREM yaitu clear, relevant, economic, adequate, dan monitorable. Selanjutnya memilih indikator. Yang pertama pilih beberapa indikator proyek atau program atau kebijakan untuk satu hasil yang diharapkan. Kedua, pastikan kepentingan dari beberapa stakeholders yang terkait masuk menjadi bahan pertimbangan. Ketiga, relevansi indikator bersifat dinamis. Satu saat mungkin perlu menambah dengan yang baru dan mengganti yang lama. Yang keempat, memiliki setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk mengganti indikator Anda. Lalu, berapa jumlah indikator bisa dikatakan cukup? Jumlah indikator bisa dikatakan cukup apabila telah memenuhi hasil yang telah diharapkan.
Indikator proksi adalah indikator perkiraan yang menjelaskan atau terkait dengan indikator yang ingin kita ukur. Hanya menggunakan indikator proksi ketika data untuk mengukur langsung indikator tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang ada. Contohnya, jenis atap atau jumlah televisi sebagai ukuran proksi dari meningkatnya pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur hasil penurunan pada morbiditas anak? Adapun indikator-indikatornya adalah yang pertama persentase hari tidak berangkat sekolah karena alasan sakit, yang kedua persentase penurunan pada jumlah utilisasi rumah sakit, yang ketiga lebih banyak jumlah dokter yang dipekerjakan, yang keempat persenan perubahan pada meratanya penyakit menular, yang kelima jumlah anak yang mendapatkan imunisasi, yang keenam persentase jumlah hari kerja orang tua yang hilang, dan yang terakhir persentase perubahan jumlah kasus sakit perut pada anak. Selanjutnya ada indikator hasil wilayah kebijakan pada bidang pendidikan. Di sini bisa kita lihat hasilnya meningkatnya akses anak-anak pada satu negara pada program prasekolah. Lalu indikatornya yang pertama, persentase anak-anak yang tinggal di perkotaan yang memenuhi syarat-syarat di pendidikan prasekolah, dan yang kedua, persentase anak-anak yang tinggal di pedesaan yang memenuhi syarat tertentu di pendidikan prasekolah. Berikut adalah 5 poin indikator yang perlu diajukan. Untuk indikator yang terpenuhi, kita hanya perlu memberi tanda checklist pada indikator tersebut. Selanjutnya, menggunakan indikator-indikator baku. Sejumlah lembaga pembangunan telah menggunakan indikator-indikator untuk mengikuti tujuan-tujuan pembangunan termasuk Millennium Development Goals, UNDP atau Sustainable Human Development. Yang ketiga, Selanjutnya, menggunakan indikator-indikator baku. Sejumlah lembaga pembangunan telah menggunakan indikator-indikator untuk mengikuti tujuan-tujuan pembangunan termasuk yang pertama Millennium Development Goals, yang kedua UNDP atau Sustainable Human Development, yang ketiga World Bank atau Rural Development Handbook, dan yang terakhir IMF atau Macroeconomic Indicators. Selanjutnya, menggunakan predesign indikator pro dan kontra. Kelebihannya yang pertama dapat dikumpulkan dalam jenis proyek atau program atau kebijakan yang serupa. Yang kedua, mengurangi biaya dalam mengembangkan sistem pengukuran yang berbeda dan unik untuk setiap program. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan proses harmonisasi pada persyaratan-persyaratan pemberi donor. Dan kelemahannya adalah yang pertama, seringkali tidak dapat mewakili tujuan-tujuan spesifik yang dimiliki oleh satu negara. Yang kedua, seringkali dipandang sebagai sebuah pemaksaan datang dari atas ke bawah. Yang ketiga, tidak meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari stakeholder. Dan yang terakhir, kadang indikator tersebut saling berlawanan. Ringkasan itu menyusun indikator-indikator. Yang pertama, lembaga pemerintah perlu menyusun indikator sendiri yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyusun indikator-indikator merupakan satu proses. Yang ketiga, menemukan indikator final perlu waktu. Dan yang terakhir, uji coba sangat penting. Oke guys, sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang penentuan hasil dan indikator untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Baiklah, saya sebagai moderator kelompok 4 sesi kedua, di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi kondisi awal dan penentuan target hasil. Mari kita simak penjelasannya. Ada di mana sih kita sekarang? Ya, sekarang kita berada di baseline data pada indikator yang terdapat pada nomor 4. Hatri pernah berkata, jika kita tidak mengetahui di mana kita sekarang, kita akan kesulitan menentukan di mana kita pergi. Selanjutnya, membangun baseline data untuk indikator. Sebuah baseline kinerja adalah informasi atau kuantitatif atau kualitatif yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Baseline digunakan untuk 1. Mempelajari tentang tingkat terakhir atau saat ini dan pola kinerja pada indikator. 2. Sebagai pembanding untuk menaksir kinerja kebijakan, program, dan proyek selanjutnya. Identifikasi sumber data untuk indikator yang dipilih. Sumber merupakan siapa atau apa yang menyediakan data, bukan metode pengumpulan data. Selanjutnya, studi kasus.
Studi kasusnya yaitu apa jenis sumber data terkait dengan indikator kinerja dalam hal peningkatan keselamatan transportasi jalan raya. Sumber data bisa berupa primer atau sekunder. Primer, data yang dikumpulkan langsung oleh organisasi Anda, misalnya melalui pengumpulan data reguler, survei, observasi langsung, dan wawancara. Kedua, sekunder, data adalah dikumpulkan oleh orang lain. Awalnya untuk tujuan lain, contohnya termasuk data survei yang dikumpulkan oleh lembaga lain, survei demografi kesehatan, atau data dari pasar keuangan. Data sekunder sering dapat menghemat uang dalam memperoleh data yang Anda butuhkan, tapi tetap hati-hati dalam penggunaannya. Desain metode pengumpulan data. Pertama, tentukan bagaimana untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan dari masing-masing sumber. Kedua, siapkan instrumen pengumpulan data. Ketiga, kembangkan prosedur untuk penggunaan instrumen pengumpulan data. Kepraktisan. Apakah data yang terkait dengan indikator cukup praktis untuk dimanfaatkan? Tanyakan apakah. 1. Data untuk mengukur kualitas saat ini tersedia. Kedua, data dapat diperoleh secara teratur dan tepat waktu. Ketiga, pengumpulan data primer bila memang perlu adalah layak dan efektif dalam hal biaya. Pengembangan baseline data untuk satu wilayah kebijakan. Saya mengambil contoh pendidikan. Untuk outcomes-nya, akses anak usia prasekolah pada program PAUD meningkat. Indikator 1. Presentasi anak-anak perkotaan yang memenuhi syarat terdaftar di pendidikan prasekolah. Kedua, presentasi anak-anak yang tinggal di pedesaan yang memenuhi syarat terdaftar pendidikan prasekolah. Untuk baseline-nya dapat dilihat pada gambar. Terdapat 2 baseline. Ringkasan membangun baseline data pada indikator. Sebuah baseline kinerja adalah informasi kuantitatif atau kualitatif yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Baseline digunakan untuk mempelajari tentang tingkat terakhir atau saat ini dan pola kinerja pada indikator, menaksir kinerja kebijakan, program, dan proyek selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada nomor 5, yaitu perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Selanjutnya definisi. Target adalah tingkatan pada indikator yang bisa dikuantifikasikan pada sebuah negara atau organisasi yang ingin dicapai pada suatu titik waktu tertentu. Sebagai contoh, ekspor pada sektor pertanian akan meningkat sebesar 20% dalam 3 tahun berikutnya di atas baseline. Dari gambar yang ditampilkan, dapat saya jelaskan bahwa target kinerja itu diperoleh dari tingkat indikator baseline ditambah tingkat kenaikan yang diinginkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target indikator. Yang pertama yaitu pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline. Contoh, rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, tren rata-rata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendanaan dan tingkat sumber daya personil yang diharapkan selama periode sasaran. Ketiga, jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program. Keempat, pertimbangan politik, dan yang terakhir kapasitas kelembagaan. Tambahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran indikator, yaitu hanya satu target yang diinginkan untuk setiap indikator. Jika indikator adalah indikator baru, sebelumnya tidak digunakan, berhati-hatilah dalam setting target yang tegas, gunakan kisaran. Kebanyakan target tahunan yang ditetapkan, tetapi beberapa praktiknya bisa diatur triwulanan. Yang lainnya ditetapkan untuk periode yang lebih lama, tidak lebih dari 5 tahun. Dibutuhkan waktu untuk mengamati efek dari perbaikan. Mengembangkan target untuk satu wilayah. Saya akan mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Seperti gambar yang ditampilkan, yaitu outcomes-nya adalah akses anak usia prasekolah pada program PAUD meningkat.
Indikator dan baseline-nya bisa kita lihat di gambar yang ditampilkan. Serta targetnya adalah 85% anak di perkotaan berumur 3-5 tahun pada tahun 2006 dan 60% anak di perdesaan berumur 3-5 tahun pada tahun 2006. Sebuah kerangka hasil. Matriks yang telah diselesaikan ini menjadi kerangka hasil Anda. Kerangka hasil ini mendefinisikan hasil atau capaian dan memberikan arahan untuk mendeteksi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai hasil-hasil tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi identifikasi kondisi awal dan penentuan target hasil. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator berikutnya. Hai guys, perkenalkan saya Senadia Fili selaku moderator sesi 3 dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan pemantauan. Mari simak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-6, yaitu pemantauan hasil. Sistem pemantauan berbasis hasil memantau seluruh tahapan implementasi. Ada 3, yaitu yang pertama input, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga output, maupun hasil dari satu program atau kebijakan dan capaian. Implementasi dari monitoring ini didukung pemanfaatannya. Komponen-komponen, manajemen anggaran, perencanaan SDM, dan rencana aktivitas. Baiklah, selanjutnya yaitu pemantauan untuk hasil. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, implementasi dari pemantauan ini memantau strategi dan cara yang digunakan instansi pelaksana untuk mencapai hasil. Yang kedua, strategi dan tahapan ini seharusnya ditemukan dalam rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terakhir, penting, kerangka kerja hasil tidak sama dengan rencana kerja. Selanjutnya, mengembangkan. Ketika berbagai outcome sudah teridentifikasi, saatnya membentuk rencana dalam menilai bagaimana institusi akan mencoba untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Dalam pendekatan tradisional, pengembangan sebuah rencana, hal pertama yang manajer selalu lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas dan penugasan tanggung jawab. Dan yang terakhir, namun melaksanakan aktivitas ini tidak sama dengan mencapai tujuan atau hasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan implementasi. Hasil dan implementasi itu ada 5 bagian. Yang paling atas terdapat impact, selanjutnya outcome, yang nomor 3 output, nomor 4 activity, dan yang terakhir input. Dari kelima bagian tersebut terhubung menjadi satu, dari impact sampai input. Impact dan output itu yaitu pemantauan hasil, dan sedangkan ketiganya output, activity, dan input yaitu implementasi pemantauan cara dan strategis. Selanjutnya, menerjemahkan hasil menjadi aksi. Pilihan aktivitas adalah kunci. Aktivitas merupakan tindak aksi yang digunakan untuk mengatur dan mengimplementasikan program, memanfaatkan sumber daya, serta mendeliver pelayanan pemerintah. Seluruh aktivitas yang dipilih dapat atau bisa juga tidak membawa kita untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa kita berhasil? Baiklah, selanjutnya yaitu mengaitkan pemantauan implementasi dengan pemantauan hasil. Terdapat 4 bagian. Yang pertama ada impact, yang kedua outcome, yang ketiga target, dan yang terakhir means dan strategi. Keempat bagian tersebut mempunyai hubungan erat antara satu dan sama yang lain. Impact yaitu turunnya tingkatan kematian anak, sedangkan outcome tingkat morbiditas anak turun. Target menurunkan kasus penyakit perut pada anak sebesar 20% dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya yang terakhir means dan strategi. Ada tiga bagian, yaitu yang pertama meningkatkan pencegahan kolera, yang kedua penyediaan vitamin A, dan yang ketiga terapi rehidrasi. Baiklah, selanjutnya yaitu gambaran pemanfaatan kerjasama untuk mencapai hasil, yaitu terdiri dari yang pertama goal, yang kedua outcome, yang ketiga target, dan yang terakhir means dan strategi. Prinsip dalam membangun sistem pemantauan ada 4 bagian. Yang pertama, ada kebutuhan informasi hasil pada level proyek, program, dan kebijakan. Yang kedua, informasi hasil harus mencakup aspek horizontal dan vertikal organisasi. Yang ketiga, permintaan informasi hasil pada masing-masing level harus diidentifikasi.
Yang keempat, diperlukan kejelasan tanggung jawab pada masing-masing level. Data apa yang dikumpulkan, kapan data dikumpulkan, bagaimana data dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan, data siapa yang menganalisa, data untuk siapa data ini dikumpulkan, siapa yang melaporkan data. Selanjutnya, pengelolaan informasi. Sistem pemantauan membutuhkan dokumentasi dan pengelolaan informasi, manajemen informasi sistem. MIS mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, prosedur pengumpulan data atau informasi. Yang kedua, pendokumentasian dan pengelolaan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, pelaporan data. Yang kelima, pemanfaatan hasil laporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut laporan. Strategi sistem pemantauan harus mencakup pengumpulan data dan rencana analisis. Rencana harus mencakup yang pertama, unit analisis, yang kedua sampling prosedur, yang ketiga penggunaan instrumen pengumpulan data, yang keempat frekuensi pengumpulan data, yang kelima metode yang diharapkan dalam analisa data, yang keenam siapa yang mengumpulkan data, dan yang terakhir untuk siapa data dikumpulkan. Kriteria kunci untuk data kinerja berkualitas terdapat seperti segitiga berikut ini. Pertama, reliability, validity, timeliness. Reliability adalah metode pengumpulan data yang bersifat stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Sementara validity adalah data mengukur kinerja yang ingin kita ukur secara jelas dan langsung. Sementara timeliness yaitu frekuensi atau bagaimana data sering dikumpulkan, currency atau bagaimana data dikumpulkan pada waktu dekat ini, relevansi atau data yang dibutuhkan dapat tersedia untuk mendukung keputusan manajemen. Instrumen dan prosedur pengumpulan data perlu diuji. Kita tidak akan pernah tahu seberapa bagus pendekatan pengumpulan data yang dipilih sampai kita mengujinya. Pengujian menjadi proses pembelajaran bagaimana membuat instrumen atau prosedur menjadi lebih baik sebelum pengumpulan data digunakan secara penuh. Dan yang ketiga, menghindari pengujian dapat berdampak pada kesalahan. Kesalahan akan menambah biaya institusi, uang dan waktu, reputasi di mata publik. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator ketiga mewakili rekan-rekan saya yang lainnya pamit undur diri dan Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.